Saya minta maaf ya, kemarin harusnya kita kuliah jam 5, tapi kayaknya saya kemarin masih lemes banget, jadi belum bisa untuk ikut perkuliahan gitu. Jadi kita geser ke jam 9 pagi ini. Terima kasih teman-teman mau geser jadwalnya juga gitu ya, walaupun mungkin banyak tugas yang menanti sekarang. Kita nggak usah lama-lama, ini melanjutkan dari pertemuan yang pertama kemarin, jadi terkait dengan lahan basah. Ada pertanyaan nggak sih selama ini, mungkin teman-teman ada baca nih terkait dengan lahan basah gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait lahan basah? Konsep dasar, prinsip dasar dari si lahan basah ini seperti apa? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih ingat lahan basah Bu, itu? saya mau nanya, Bu. Oke, Alin. Enggak. Mungkin ini Bu ya, sebelum kayak menjauh lagi mengenai materi lahan basah, kira-kira apa aja sih Bu, kayak misalkan sebagai kita nih mahasiswa nih, kayak dasar-dasar apa aja yang kita harus tahu Bu mengenai lahan basah Bu? Jadi lahan basah itu kan fungsinya cukup signifikan ya di bumi ini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini gitu. Fungsinya itu cukup signifikan. Nah, kenapa sih kita harus belajar lahan basah? Karena lahan basah itu kan dari kemarin yang kita diskusiin, lahan basah itu dia terbentuk secara alami. Artinya ketika dia terbentuk secara alami, kita harus menjaga kan, supaya menjaga keseimbangan ekosistem. Karena lahan basah itu, di dalam lahan basah itu ada berbagai macam ekosistem. Kan kita ngomong itu kemarin pertemuan antara tanah dengan air kan gitu. Dua elemen yang memang sangat penting untuk kehidupan. Jadi kita harus menjaga itu. Nah, gimana caranya kita menjaga itu kan gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi pertanyaan Alif itu akan kita jawab di diskusi hari ini sebenarnya gitu. Jadi apa sih yang harus kita pelajari, yang kita tahu dulu? Tujuannya adalah, goalnya adalah kita harus menjaga si lahan basah ini kan, menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya gitu. Untuk apa? Supaya tetap fungsinya, supaya si lahan basah ini walaupun dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perubahan tata guna lahan dan lain sebagainya, tetap bisa kita minimalkan dampaknya. Nah, ini pasti teman-teman udah belajar kan di AMDAL kan, bagaimana caranya, kenapa sih ada AMDAL gitu. Salah satunya itu adalah fungsi untuk membantu menjaga si lahan basah ini sebenarnya. Karena kan AMDAL itu untuk semua lingkungan ya gitu, semua aspek. Kita melihat bagaimana rona lingkungan awalnya, kemudian bagaimana dampaknya. Kemudian kita minimalkan dengan rekayasa engineering-nya kan kayak gitu. Nah, sama di sini. Kenapa sih kita harus belajar? Apa sih yang harus kita ketahui tentang lahan basah ini? Ya kita harus tahu komponen-komponen di dalamnya. Berarti kalau kita ngomong lahan basah ya lebih ke komponen biotiknya gitu kan, ke komponen abiotiknya gitu. Apa yang terjadi ketika si lahan basah ini rusak atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, ini yang kita bahas setelah ini ya, Liv ya gitu. Kalau saya jelasin duluan langsung selesai kita kuliahnya hari ini. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang mau nanya nih. Masih ingat nggak, lahan basah itu terdiri dari beberapa jenis kan? Apa aja?
Izin jawab, Bu. Ya. Ada lahan basah alami yang buatan, Bu. Nah, lahan basah alami dan buatan itu apa lanjutannya pertanyaannya? Jenis contohnya, contoh lahan basah alami dan buatan. Kalau lahan basah alami itu, izin jawab ya. Untuk kalau lahan basah yang alami itu kayak misalkan kayak sungai ataupun kayak seperti pokoknya tuh lahan basah alami itu yang sudah ada di bumi ini. Kalau misalkan lahan basah buatan itu kayak yang bisa dibuat oleh manusia, bukan misalkan waduk seperti itu. Oke. Jadi Gilang angkat tangan nih. Mau menambahkan? Kalau lahan basah alami itu seperti rawa, sawah. Sawah itu lahan basah buatan loh. Kalau untuk contohnya. Oke. Mungkin itu saja. Nah, konsep dasarnya udah tadi dijelasin sama Alif ya gitu, lahan basah alami sama buatan seperti apa. Tadi juga Gilang menambahkan contohnya gitu. Nah sekarang dengan adanya tadi kan saya udah speak sedikit gitu kan. Lahan basah itu dia punya fungsi loh gitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Artinya kan ada benefit ya di dalam situ. Ketika ada lahan basah ya nggak mungkin lahan basah tuh ada secara alami kalau dia tuh nggak berfungsi gitu ya. Nah sekarang menurut teman-teman nih fungsi dari lahan basah ini seperti apa sih? Kenapa sampai selain aspek ekonomi ya tadi kayak misalnya sawah gitu kan dibikin supaya bisa menghasilkan materi gitu kan ya. Nah sekarang kita ngomongnya ini lahan basah alami kok ada sih dibikinin loh sama Tuhan gitu. Si lahan basah alami ini itu untuk apa sih gitu? Menjaga ekosistem tuh yang kayak gimana sih? Terus sampai sekarang itu karena orang-orang mungkin menyadari benefit dari lahan basah alami, dibikinlah lahan basah buatan tadi kayak waduk gitu ya. Kemudian mungkin ya saluran irigasi gitu. Nah sekarang jadi sebenarnya fungsi utama lahan basah itu apa sih? Yuk, ada yang mau jawab? Saya izin jawab, Bu. Mungkin fungsinya yang pertama itu bisa pengendalian banjir dan kekeringan. Nah itu tuh jadi lahan basahnya itu bisa menampung kelebihan air di musim hujan dan menyalurkan cadangan air di musim kemarau. Terus juga ada pengamanan kayak pantai dari apa namanya intrusi air laut gitu, Bu. Oke, berarti pengamanan intrusi gitu ya, memecah gelombang untuk menghindari intrusi air laut gitu, menghindari abrasi, kemudian juga meminimalkan intrusi air laut itu untuk yang berpesisir daerah mangrove berarti gitu ya Din ya. Kemudian bisa apa ya memperlancar lalu lintas air gitu ya, jadi menampung air kelebihan air dan menyalurkannya ketika kekurangan air. Ada lagi nggak? Menyimpan karbon, Bu. Menyimpan karbon. Iya. Oke, kayak gimana tuh menyimpan karbon? Jadi kayak yang dari kendaraan gitu, nah itu bisa disimpan oleh karbon-karbonnya tuh bisa diserap oleh lahan basah, Bu. Oke. Terus apa lagi? Yuk, apalagi Hayu? Ada lagi yang menambahkan?
Ini Bu mungkin sebagai izin menjawab Bu, Apa? Sebagai apa? sebagai sumber cadangan air bersih mungkin Bu, sama eh, sebagai tempat keanekaragaman hayati. Oke, tempat keanekaragaman hayati. Terus apa lah? Nah, kita biasa sebut dengan biodiversity mungkin ya, keanekaragaman hayati gitu. Nah, sekarang konsep itu kayak gimana sih gitu di lahan basah? Keanekaragaman hayati itu yang kayak gimana sih di lahan basah tuh? Saya mau bantu jawab Bu, mungkin maksudnya jadi tuh di si habitat, jadi tuh di lahan basah tersebut dijadikan habitat oleh flora dan fauna, jadi tuh siklus hidupnya mereka tuh di situ gitu Bu. Oke, nah jadi lengkap nih, sudah cukup lengkap lah menurut saya gitu ya terkait dengan tadi apa fungsi lahan basah yang udah disampaikan sama teman-teman. Satu, menghindari banjir gitu ya, terus cadangan air, kemudian mencegah abrasi, erosi gitu, kemudian ya kalau kayak sawah gitu jelas gitu ya menghasilkan produk pangan gitu, kemudian tadi jadi tempat, jadi wadah untuk melestarikan ekosistem atau keanekaragaman hayati tadi, di mana di dalam lahan basah itu gitu. Karena lahan basah ini bukan cuma rawa gitu ya, tapi banyak kan jenisnya. Jadi di dalam lahan basah itu ada beberapa ekosistem di sana yang harus kita jaga keseimbangannya. Supaya apa? Supaya fungsinya tetap sesuai. Kenapa? Dengan adanya si keanekaragaman hayati ada tumbuh, ada flora, ada faunanya gitu ya. Itu bisa jadi salah satu yang membantu tadi yang disampaikan Aldi gitu. Ada bisa menyimpan karbon gitu. Jadi kan kalau misalnya kita udah sering banget dengar self purification kan gitu untuk sungai. Nah, itu salah satu salah satu faktor yang mendukung terjadinya self purification adalah keanekaragaman hayati yang ada di dalam lahan basah tersebut. Gitu. Kalau nanti teman-teman belajar tentang permodelan gitu, karena kita ngomong self purification itu dia selalu beririsan dengan faktor-faktor yang ada di dalam si sungai itu sendiri kan gitu. Nah, salah satu faktor utamanya adalah keanekaragaman hayati. Di AMDAL udah sampai ke rona lingkungan awal belum? Belajarnya. Udah. Udah belum? Izin menjawab, kayaknya belum. Oh, belum. Nah, sama lah kayak gini. Jadi, sama kayak teman-teman kayak waktu tugas-tugas sebelumnya yang kalau kita mau ngomongin mau ngomongin pencemaran, ya kita harus tahu dulu limbahnya dari mana sih, karakteristik awal limbahnya kayak gimana sih. Nah, ketika kita ngomong pengelolaan lahan basah yang juga salah satu bahasan atau cakupan di dalam AMDAL nantinya gitu. Ketika si wilayah yang teman-teman mau bikin pabrik misalnya, ternyata itu awalnya adalah bentuknya sawah, lahan basah kan gitu. Nah, di lahan basah itu bagaimana kondisi lingkungan awalnya dari aspek biologisnya, dari aspek non biologisnya, sosial ekonominya. Nah, di situ nanti teman-teman itu namanya rona lingkungan awal. Gimana sih? Yaitu mencitrakan karakteristik awal lahan itu seperti apa sih gitu. Sebelum adanya perubahan-perubahan yang dilakukan. Nah, sama di sini pengolahan basah artinya kita harus tahu dulu di dalam misalnya sawah. Di dalam sawah itu ada apa aja sih gitu. Apa aja keanekaragaman hayati tadi gitu. Apa aja biodiversity yang ada, ekosistem apa aja sih, populasi apa aja sih yang ada di sana gitu. Kalau ekosistem jelas gitu ya, ekosistem air tanah gitu. Kemudian
gabungan itu keduanya, kemudian di dalam itu ada populasi ini itu mencakup flora dan fauna mungkin gitu ya, mungkin ada yang lain lagi gitu. Tapi mayoritas adalah flora dan fauna. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ketika di sawah ada apa aja nih, di sungai misalnya ada eceng gondok itu kan tumbuh secara alami kan gitu, yang menandakan adanya apa sih? Kalau eceng gondok ada di sungai itu menandakan bahwa apa sungai? N dan P-nya tinggi. Oke, N dan P-nya tinggi. Ketika oke nih ada eceng gondok gitu ya, terus N dan P-nya tinggi. Kenapa bisa N dan P-nya tinggi? Berarti mungkin ada limbah cucian yang masuk, limbah domestik yang mengandung lemak dan juga lemak dan fosfor yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian di situ ketika kita tahu apa aja sih yang ada di dalam situ gitu ya. Ada eceng gondok, itu masuk bioindikator apa biomarker? Masih ingat nggak? Bioindikator atau biomarker? Bioindikator, Bu. Oke, bioindikator. Nah, artinya kita balik lagi nih tadi ke biodiversity tadi. Artinya ketika ada flora dan fauna yang di sana, dia bisa menjadi agen bioindikator gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi secara sederhana, secara simpel apa sih yang terjadi dengan si lahan basah ini ketika ada si flora ini gitu. Kemudian dengan kita tahu ada apanya gitu. Ada apanya di dalam situ, kita tahu oh prosesnya tuh apa sih? Bisa jadi dengan misalnya ada tadi eceng gondok itu, selain dia sebagai bioindikator, dia itu juga bisa meningkatkan kualitas air loh sebenarnya gitu. Dengan apa? Dengan dipanen supaya N dan P yang N dan P-nya itu disaring oleh si eceng gondok gitu kan, kemudian diambil eceng gondoknya, N dan P yang ada di air sungai itu bisa berkurang. Makanya tadi bisa jadi menyimpan karbon gitu ya, salah satunya adalah kayak gitu. Ketika dia dibuang lagi ya C-nya akan bertambah, N-nya juga akan bertambah gitu. Kemudian kalau misalnya tadi mengurangi kerusakan akibat banjir ya udah jelas ya, tadi ini udah jelas tuh menjelaskan bahwa kelebihan air ditampung, kemudian ketika kekurangan air dia jadi cadangan air yang kayak disampaikan sama Fikri juga gitu. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Sebenarnya lahan basah ini mau dia buatan ataupun alami, dia punya fungsi yang cukup signifikan loh gitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalam bumi ini sendiri gitu. Bisa dipahami kira-kira teman-teman? Bisa Ibu. Oke. Nah, jadi ketika kita ngomong lahan basah atau lahan apapun lah nantinya gitu, ada lahan basah, ada lahan kering gitu ya. Nah, ketika ada ini, yang perlu kita lakukan pertama adalah, kan kita nih engineer nih ya kan, pasti ada perkembangan teknologi, perkembangannya ada perubahan tata guna lahan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan pertama untuk meminimalkan dampak yang terjadi itu apa? Kan ada fasenya nih, ada step by step-nya. Kondisi awal, kemudian kita tanpa ada perubahan tata guna lahan, masih yang digunakan lah sesuai fungsinya. Yang harus kita lakukan pertama adalah memantau kan gitu. Bagaimana pergerakan, bagaimana perubahan yang mungkin kalau eceng gondoknya ada 10 kemudian jadi 20 kan itu harusnya kita pantau kan apa yang terjadi gitu ya. Karena eceng gondok tadi adalah salah satu bioindikator. Nah, yang harus kita lakukan sebelum dia rusak gitu ya, sebelum tidak sesuai dengan fungsinya, kita pantau dulu kondisinya seperti apa. Kemudian ketika kita memantau, kemudian ada jadi perubahan dan penurunan fungsi gitu ya, artinya ada kerusakan, apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus memperbaikinya gitu, direstorasi gitu ya, kayak gitu. Jadi fungsinya kayak gitu aja sebenarnya, apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya di lahan basah ini gitu.
Tapi teman-teman paham dulu konsep lahan basah seperti apa, fungsinya seperti apa, kenapa sih harus kita pantau, kenapa sih harus kita perbaiki, kenapa sih harus ada lahan basah buatan gitu. Padahal mungkin lahan basah alami juga udah banyak di permukaan bumi ini gitu. Kenapa sih kita harus bikin lahan basah buatan gitu? Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Tadi yang saya sebutin. Bu, izin bertanya aja mengenai yang pemantauan itunya, pemantauan seperti apa ya, Bu? Ya, jadi pemantauan itu kan tadi kita akan mengidentifikasi tuh kondisi existingnya seperti apa sih sebelum ada aktivitas manusia gitu. Ya memantau tadi dengan adanya, kalau kita kan gini, kalau kita mau ngelihat kualitas air itu harus dianalisis, harus ada jar test gitu ya, BOD, COD, DO dan lain sebagainya. Tapi kan itu butuh biaya yang besar. Nah sekarang yang kita lakukan adalah seharusnya kita dengan memantau secara visual saja gitu. Jadi kalau teman-teman kayak ngeliat, mungkin Rajib kan saluran irigasi ada tuh ya depan jalan utamanya gitu. Nah, bisa lihat kan, oh nih daerah sini awalnya nggak ada loh. Eceng gondoknya kok sekarang ada, berarti N-nya makin tinggi nih, berarti makin banyak orang yang buang limbah cucian atau limbah makanan gitu ke dalam situ gitu. Karena ketika N dan P tinggi, tadi kan ada alga blooming, kemudian ada salah satunya adalah si eceng gondok gitu. Nah kemudian kita memantau itu untuk mengetahui apa sih yang harus dilakukan gitu, untuk mengembalikan, meminimalkan dampaknya gitu. Kalau kita secara ideal ya berarti kita harus memantau tuh kualitas airnya gitu ya. Apalagi kalau peruntukan sebagai air baku, air bersih gitu, terus airnya harus kita pantau. Kemudian kondisi visualnya seperti apa, karena air sendiri itu punya syarat gitu kan, bahwa dia tidak berwarna gitu, tidak berasa, tidak berbau kayak gitu kan. Hal-hal seperti itu yang harus kita pantau gitu. Kemudian di dalam situ tuh kalau misalnya tiba-tiba nih ada ikan yang mati gitu kan, tiap hari kita bisa lihat kan, oh ini ada ikannya, nggak ada yang di permukaan air nih, berarti ikannya baik-baik aja nih gitu. Tapi ketika ada ikan yang mati, kita langsung bisa mengindikasikan bahwa oh ini airnya kenapa nih, bisa jadi tercemar loh, bisa jadi ada buangan limbah industri loh di sini gitu. Karena biasanya ikan itu akan lebih resisten dia. Jadi salah satu bioindikator selain tadi kalau misalnya floranya adalah eceng gondok, faunanya ya ikan biasanya gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ikan lele gitu yang mati gitu ya, atau ikan sapu-sapu yang mati, itu berarti udah cemar berat biasanya gitu. Karena mereka itu adalah salah dua fauna yang memang bisa menahan atau mengakumulasi logam berat dan lain sebagainya dalam tubuhnya dalam jumlah yang cukup besar gitu. Begitu. Jadi yang kita pantau ya kondisi existing yang keanekaragaman hayatinya tadi, dan juga kalau misalnya mau ada tambahan ya berarti si kualitas airnya misal, atau misalnya tadi kayak kalau sawah berarti kualitas tanahnya gitu ya yang harus kita pantau gitu, tanah dan airnya. Karena apa? Ketika air yang masuk dari irigasi untuk mengairi sawah itu tercemar oleh limbah industri, otomatis kan akan berbahaya untuk si sawah ini sendiri. Kenapa? Karena padi itu punya kemampuan rizofiltrasi, kemudian ada banyak lah gitu yang kayak rizobsorpsi dan lain sebagainya yang bisa menarik logam berat, menarik pencemar itu ke dalam tubuhnya, yang kemudian nantinya si padi ini pernah dengar kan kasus-kasus yang gagal panen dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi disebabkan oleh air yang masuk dalam air dari irigasi yang mengairi sawah tersebut. Karena apa? Bisa jadi di dalam airnya itu ada cemarannya gitu. Begitu Jip kira-kira gitu. Apa yang harus kita pantau sesuai dengan kebutuhan kita ketika misalnya Rajib kerja di DLH nih, kemudian harus memantau lahan basah, ya sesuai dengan peruntukan si lahan basah ini apa, karakteristiknya apa yang harus dilihat. Nah itu biasanya periodik harus dipantau gitu. Yang paling gampang secara visual gitu ya, tapi kalau misalnya memang kebutuhannya secara kimia dan biologis juga harus dianalisis, harus dipantau gitu. Artinya harus ada pengambilan sampel dan juga uji lagi gitu. Gitu kira-kira Jip. Terjawab nggak? Baik Ibu, terjawab, sangat terjawab. Oke. Kemudian tadi kan kita memantau ya, tapi kemudian kalau misalnya rusak nih harus digimanain sih gitu kan? Ya, aduh, sebentar ya, sebentar. Ada yang urgent.
Oke. Jadi tadi kita sampai ke pemantauan lahan basah gitu ya. Nah, terus dengan kita sudah memantau kondisi dari si lahan basah ini, dia sehat apa enggak sih sebenarnya gitu. Terus dia berfungsi sesuai dengan peruntukannya enggak sih, kayak gitu kan. Artinya kan dengan kita bisa memantau itu dan kemudian kita tahu kondisinya, kita tahu perubahannya seperti apa, walaupun mungkin memang tidak signifikan gitu ya perubahannya, maka kita bisa melakukan sesuatu hal atau merencanakan upaya untuk pengendaliannya seperti apa sih gitu. Itu yang pertama gitu kan, karena kita harus tahu kan dia menuju kemana gitu. Apakah dia memang dengan adanya aktivitas itu dia akan menurunkan secara signifikan, apakah kalau misalnya bahasa kita biasanya di dalam ada kontaminasi, ada cemaran, ada pencemaran gitu ya. Kalau misalnya dia baru terkontaminasi, apa yang harus dilakukan gitu kan. Karena kita yang paling penting adalah tadi kita refer ke fungsinya, dia jadi salah satu cadangan air bersih kayak gitu kan. Artinya kita harus menjaga kualitasnya dengan berbagai siklus yang ada di dalamnya gitu. Nah, di sini kita dituntut untuk mengelola gitu kan, mengelola si lahan basah ini seperti apa melalui pemantauan gitu. Ketika dipantau dia masih sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan ya tidak masalah kan gitu, tidak perlu ada upaya-upaya yang signifikan yang harus kita lakukan. Kalau dia sudah mulai mau masuk ke nilai ambang batas utama gitu ya, ke nilai ambang batasnya, kemudian sudah ada efek-efek lanjutan yang memang dihasilkan, ya berarti kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika ternyata organiknya yang tinggi, apa yang harus kita lakukan, ternyata misalnya ada logam beratnya, apa yang harus kita lakukan gitu. Sehingga pengelolaan itu lebih terstruktur dan sistematis gitu ya, jadi sesuai dengan targetnya mau ngapain sih. Karena apa, balik lagi ketika kita ngomong pengelolaan pasti ada cost di sana kan, ada operational cost yang memang harus kita minimalkan kan. Kita itu ada bagaimana caranya meminimalkan cost tapi bisa mempertahankan kualitas lingkungan sebaik-baiknya gitu. Jadi dengan kita memantau, kita tahu kondisi tadi bagaimana upaya pengelolaannya, upaya pengendaliannya, kemudian juga ketika misalnya nih itu di sungai gitu, kemudian mau dibikin bendungan gitu kan, apakah itu akan menimbulkan dampak penting lainnya nanti gitu ya, dampak negatif yang penting atau dampak besar dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan belajar di AMDAL itu ya mengenai dampak penting, dampak besar kayak gitu. Nah, dia akan menimbulkan nggak sih gitu dengan adanya pembangunan bendungan tersebut, kemudian waduk misal kayak gitu ya, akan mempengaruhi kualitas air nggak sih, akan mempengaruhi kondisi keanekaragaman hayatinya nggak sih di dalam si sungai itu sendiri gitu. Ketika ada apa yang terjadi, perubahannya seperti apa. Nah, yang seperti itulah yang harus kita pahami gitu, apa yang harus kita lakukan supaya yang dilakukan ke depannya, perubahan tata guna lahan atau apapun itu gitu, itu bisa kita minimalkan dampaknya. Jadi dengan kita tahu kondisi secara periodik si lahan basah ini gitu ya, kita juga bisa kalau misalnya udah ada upaya pengendalian, apa yang harus dilakukan, berarti kita bisa mengusulkan kan gitu, upaya-upaya mitigasi yang bisa kita lakukan, bagaimana caranya nih gitu, bagaimana caranya supaya bisa meminimalkan dampak yang mungkin timbul gitu dengan adanya kondisi-kondisi tersebut. Terus juga dengan kita memantau itu, kita bisa jadi lebih kayak biasanya kalau kita memantau lahan basah ini lebih kayak ke perencanaan tata kota gitu, apa yang harus dilakukan ketika ada kondisi polusi yang masuk, cemaran yang masuk dan lain sebagainya gitu, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita masuk ini tuh kayak ke upaya untuk merencanakan gitu, kayak misalnya baku mutu lingkungan, baku mutu air sungai gitu kan. Baku mutu air sungai itu ada batasnya yang memang sudah melalui berbagai riset kan gitu. Nah, kita bisa masuk di dalam sana gitu. Jadi mendorong untuk perencanaan pengelolaan das yang baik seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita refer ke mungkin kejadian-kejadian di negara luar gitu ya, jadi mereka itu sudah paham lahan basah itu fungsinya apa sih gitu, dan kemudian dia itu katanya gitu ya, katanya waktu itu saya ada baca, jadi katanya untuk perbaikan kota yang berkelanjutan itu yang harus dilakukan adalah 3 gitu.
Yang pertama adalah melindungi kualitas airnya, 2 membatasi kerusakan pada strukturnya, pada infrastrukturnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan banjir jalanan gitu. Nah, 2, poin 1 dan poin 3 itu ada di lahan basah. Ya nggak? Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke. Jadi itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat secara globalnya, secara garis besarnya ya yang harus dilihat adalah melindungi kualitas air dan juga meminimalkan banjir, karena 2 hal itu yang memang signifikan sekali yang harus kita lindungi untuk perbaikan kota. Kalau kita mau kotanya itu sustain gitu ya, ya air sama banjir gitu. Kemudian kalau kita tadi perbaikan, misalnya perbaikan kualitas air gitu ya, jadi tuh kalau misalnya kita punya lahan basah nih ya gitu, kita punya misalnya daerah aliran sungai itu ada 10 kilo, 100 kilo. Nah, 1%-nya aja dari 100 kilo itu, berarti 1 kilo ya, kita punya 1 kilo itu dia bentuknya adalah lahan basah misalnya kayak gitu. Di situ, di dalam 1 kilo itu, limbah yang masuk ada nitratnya, ada herbisidanya, ada apanya gitu ya, limbah buang pertanian gitu. Itu bisa berkurang sampai 50%. Kenapa? Karena ada self purification itu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena faktor penting dari self purification itu adalah keanekaragaman hayati di dalamnya itu gitu. Jadi sampai itu ada penelitian yang menyatakan seperti itu gitu. Jadi 1% dari lahan 1% lahan basah yang jumlahnya 1% dari daerah aliran sungai gitu. Daerah aliran sungai kayak misalnya sekarang Citarum itu kan 197 km. Artinya kalau 1%-nya berarti 1,9 kilo gitu ya, 2 kilo lah gitu, 1% lebih sedikit. Nah itu dia bisa mengurangi masuk limbah pertanian yang kaya akan nitrat dan juga herbisida itu masuk ke dalam sungai itu, ke dalam lahan basah itu dia bisa berkurang hingga 50%. Itu penelitian yang bilang kayak gitu. Artinya kan memang ternyata lahan basah ini real loh, dia itu bisa memperbaiki kualitas air gitu. Begitu kira-kira ya, kalau tadi kaitannya dengan bagaimana menjaga kondisi air atau kualitas air itu sendiri gitu. Kalau misalnya, jadi ada juga penelitian nih yang bilang kalau misalnya 1 hektar lahan basah, jadi 1 hektar lahan basah itu bisa menyimpan 4,5 sampai 6,8 juta liter air pada saat kelebihan air, pada saat curah hujan tinggi gitu ya. Nah, 1 hektar lahan basah itu bisa menyimpan sampai segitu. Jadi ketika sudah penuh gitu ya atau kondisinya kemarau itu bisa jadi sumber cadangan air. Tapi balik lagi, ini tidak semua lahan basah itu bisa menyimpan sebanyak itu, tergantung dengan karakteristik dari lahan basahnya sendiri gitu ya. Kalau lahan basahnya ternyata kondisinya dia sudah jenuh dengan air gitu, udah ini gitu, dan dengan ketinggian yang rendah gitu ya, ya pasti tidak akan bisa sampai sebanyak itu. Tapi rata-rata 1 hektar yang ada gitu itu bisa menyimpan 4,5 sampai 6,8 juta liter air gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Udah? Nggak ada lagi yang mau ditanyain? Nah, jadi kan tadi kita diskusi terkait dengan apa sih yang harus dipantau, gimana sih karakteristik awal dari si lahan basah ini gitu ya. Terus gimana sih fungsinya. Jadi ujungnya dengan ada proses itu, dengan kita tahu upaya karakteristiknya gimana, kita tahu upaya pengendaliannya kayak gimana, nanti ujungnya kita tuh bisa merekomendasikan, tadi kan saya bilang dalam proses perencanaan gitu ya, perencanaan pengelolaan kota, pengelolaan tata kota gitu, kita bisa merekomendasikan yang bentuknya nanti mungkin akan ada kebijakan, bagaimana caranya si kebijakan untuk pengendalian kerusakan dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini perlu data gitu ya, perlu data. Kalau misalnya teman-teman mau kayak gitu kan kita butuh data. Tugas ya teman-teman ya. Gimana nih, mau tugas nggak? Biar nggak banyak-banyak, biar paham nih teman-teman gitu. Yaitu kita bikin tugas aja ya. Kalau kayak gitu, ini sederhana sih sebenarnya gitu. Sederhana banget. Kenapa ada diem nih? Jadi kalau kita mengidentifikasi itu, tadi kan saya bilang tuh, kalau kita mengidentifikasi karakteristiknya itu, kita bisa via visual, kemudian bisa pengujian gitu ya, bisa perhitungan. Kalau visual itu bisa perhitungan manual gitu. Nah, kita ambil yang sederhana aja, perhitungan manual aja gitu. Jadi ada yang mau tanyakan lagi nggak tadi terkait dengan ini? Sebenarnya konsepnya sederhana banget kan gitu, si lahan basah ini. Jadi supaya teman-teman bisa lebih paham gimana sih sebenarnya gitu ya, kita tugas aja gitu ya, gimana? Oke? Iya, Bu. Nah, jadi kalau mungkin bisa kita sebut sebagai bioassessment gitu ya. Jadi ini teman-teman kalau kemarin belajar tentang bioindikator, biomarker, sekarang bioassessment gitu. Jadi kita mengidentifikasi, mengassess gitu apa ya, mengassess itu memantau, menghitung, mengidentifikasi karakter apa keanekaragaman hayati yang ada di lahan basah gitu. Itu poin utamanya dari tugas ini gitu ya. Supaya apa? Nanti ke depannya kita tahu dari tugas itu kita akan lanjutkan lagi apa yang harus dilakukan sih ketika ini bergeser gitu ya. Dia tidak sesuai fungsinya lagi, apa yang ketika si A berkurang apa yang terjadi gitu ya. Jadi tujuan kita untuk memahami konservasi dari lahan basah itu akan lebih mudah gitu dengan adanya contoh real yang diungkapkan oleh teman-teman gitu. Oke? Tugasnya gini aja. Kelompoknya ada berapa sih di sini tuh? Ini ada berapa sih jumlah totalnya? Izin jawab Ibu, kalau jumlah total mahasiswa 34 Bu. 34. Oke, dibagi 5 lah ya gitu. Dibagi 5, jadi ada yang 4 satu kelompoknya. Nah, tugasnya yang tadi kita diskusikan bareng tadi gitu ya. Jadi tugasnya itu teman-teman tentukan masing-masing kelompok itu satu lahan basah, baik alami atau buatan. Gitu ya. Oke?
Paham ya? Masing-masing satu, nggak boleh sama. Nah, kemudian dari situ teman-teman identifikasi mau pakai data primer atau data sekunder gitu. Data primer itu misalnya teman-teman langsung lihat, tadi saya kayak eceng gondok, oh misalnya di wilayah itu ada yang mau ngambil irigasi nih, lahan basah buatan, oh ada eceng gondoknya, ada berapa jumlahnya, atau misalnya kira-kira oh ada luasannya segini loh eceng gondoknya gitu, misalnya kayak gitu. Mangga itu mah gitu ya. Jadi bisa secara visual atau misalnya melihat dari referensi-referensi yang disebutkan di dalam artikel-artikel gitu. Jadi teman-teman mengidentifikasi kondisi awal dari lahan basah tersebut. Kalau kita ngomongkan flora dan fauna aja nih ya, flora dan fauna gitu, yang kita identifikasi jumlahnya, jenisnya gitu ya. Jadi mangga teman-teman mau turun ke lapangan langsung, mangga mau apa. Jadi cari yang paling simpel aja gitu, yang paling gampang untuk dianalisis, untuk diidentifikasi gitu. Identifikasi kondisi existing dari keanekaragaman hayatinya, keanekaragaman hewaninya gitu. Jadi flora dan fauna yang ada di dalam situ apa saja gitu ya. Jadi ada populasi, ada jumlahnya gitu ya. Kemudian fungsi dari si lahan basah yang dipilih sama teman-teman tuh apa sih gitu. Itu aja kok tugasnya. Oke? Bisa teman-teman? Bisa Ibu. Gampang kan tugasnya ya, bisa dipahami ya? Ya Bu. Oke, nanti 1 minggu cukup nggak? Cukup lah. 2 minggu Bu. 2 minggu lama banget, tugasnya cuma nentuin lahan basahnya apa, fungsinya apa, terus identifikasi populasi yang ada di dalamnya tuh apa gitu. Kalau gitu tambahin ada populasi kan, ada populasi. Fungsi setiap populasi itu di dalam lahan basah tuh apa? Nah itu. Oke, 2 minggu nggak apa-apa, tugasnya 2 minggu. Oke? Deal? Oke Bu. Oke Bu. Yang lain gimana yang lain? Iya Bu. Siap Bu. Iya Bu. Siap, Bu. Oke, kalau gitu tugasnya sederhana aja, 2 minggu waktunya, berarti kita ketemu nanti 2 minggu lagi, dan itu presentasi ya teman-teman ya gitu. Jadi dipresentasiin biar teman-teman yang lainnya tahu juga apa sih yang kalau di lahan basah di lahan basah A, di lahan basah B itu fungsinya apa, populasinya apa saja yang diprediksi gitu, yang sudah diidentifikasi, dan fungsi dari setiap populasi itu di dalam lahan basah itu seperti apa gitu ya. Nanti baru kita bahas lagi secara detail apa yang akan terjadi setelah itu, dan kita akan mengarah nanti bagaimana caranya kita konservasi gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mau nanya dong Bu. Kenapa? Mau nanya. Iya, silakan. Mengenai ini sih Bu, tadi lahan basah ya. Bentar Bu. Nah tadi tuh ingetnya ke pertanian sih Bu, mengenai kenapa sih kayak aktivitas pertanian lahan basah ini cuma sangat baik dikembangkan di daerah dataran rendah saja gitu Bu. Karena sawah gini, kayak kalau di pegunungan itu kan udaranya dingin. Jadi kalau kita ngomong pertanian, perkebunan itu kita harus tahu apa sih yang mau kita tanam, bagaimana sih kondisi yang dibutuhkan oleh si tanaman tersebut gitu. Kalau tadi ngomongin pertanian cuma bisa dibagi di dataran rendah aja, dataran tinggi nggak bisa. Ya bisa jadi karena tanaman pertanian itu kan padi gitu ya, itu suhunya nggak bisa yang dingin misalnya kayak gitu. Nah saya juga nggak paham tuh
kondisi karakteristik kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh padi itu untuk tumbuh seperti apa gitu. Kayak misalnya jamur merang yang saya tahu di Karawang gitu ya, itu mungkin lebih ke budidaya apa ya, bukan pertanian juga ya gitu, tapi mungkin ke arah perkebunan mungkin. Saya nggak tahu nih bedanya pertanian dengan perkebunan. Cuma yang jelas kan itu tanaman yang dibudidayakan gitu. Jamur merang itu awalnya cuma bisa di pegunungan. Kemudian itu bisa ditanam di Karawang dengan kondisi yang direkayasa sedemikian rupa supaya memenuhi kebutuhan dari si jamur merang ini supaya bisa tumbuh dan berkembang biak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kenapa sawah itu hanya bagus dikembangkan di dataran rendah? Ya balik lagi, sawah itu dia ditanamin apa sih gitu. Kemudian kan sawah itu kan salah satu lahan basah yang memang membutuhkan air gitu ya, irigasi air karena dia harus basah, harus menggenang, ada air, ada genangan airnya. Kalau misalnya di daerah tinggi mungkin agak sulit ya untuk pengaturan pengairan irigasinya gitu, karena irigasi itu adanya di dataran rendah gitu. Hal-hal seperti itu mungkin Rafiq yang harus dipahami gitu ketika kita mau, oh kenapa sih ini nggak bisa-bisa di dataran rendah doang gitu. Kita harus lihat dulu objeknya apa, karakteristiknya seperti apa, baru kita hubungkan dengan kondisi lingkungannya gitu. Bisa dipahami Rafiq? Oke Bu, makasih banyak Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Saya Bu ingin bertanya Enggak. mengenai tugas tadi Bu, yang tugas tambahnya tuh menghitung apa Bu? Atau menambahnya apa? Jadi kan tugasnya itu kan menentukan lahan basahnya apa nih dari setiap kelompok ya kan? Ya enggak? Satu kelompok tuh A, B, C, D gitu, beda-beda gitu ya lahan basahnya. Nah kemudian dari masing-masing lahan basah, teman-teman identifikasi keanekaragaman flora dan fauna yang ada di dalam lahan basah itu apa saja. Artinya kan dengan mengidentifikasi itu teman-teman sudah tahu, oh ada populasi A, ada populasi B, ada populasi C di situ. Nah sekarang setiap populasi itu dia fungsinya apa sih di dalam lahan basah tersebut gitu. Gitu ya. Jadi di dalam Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan aja diskusinya hari ini gitu. Silahkan dikerjakan tugasnya dalam waktu 2 minggu. 2 minggu ke depan kita bertemu lagi untuk membahas hasil dari identifikasi teman-teman gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan ini ya teman-teman. Silahkan dikerjakan, silahkan mengerjakan tugas yang lain juga, silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Semoga lancar semuanya ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.